Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita kembali dalam program Ngopi pada sore hari ini. Tentu saja semoga Tribuners selalu dalam keadaan yang sehat, berbahagia dan pastinya harus terus produktif setiap aktivitas yang dikerjakan. Baik, hari ini tentu saja Kinan bersama Tribun Timur dan juga Tribuners akan menemani Tribuners dalam beberapa menit ke depan karena pada sore hari ini kita akan bahas satu tema yang pastinya sangat menarik dan juga akan menginformasikan Tribuners, bukan hanya itu, tapi juga memberikan edukasi kepada Tribuners. Jadi saksikan terus Ngopi ini sampai dengan selesai nanti. Untuk itu Tribuners, hari ini edisi spesial kita akan terhubung langsung bersama reporter Tribun Timur yang juga bertugas di Kabupaten Pindrang, di mana nanti kita akan berbincang juga bersama Nining Anggraini. Kita sapa dulu Tribuners. Nining Anggraini, bagaimana sudah berada di ruang virtual pada sore hari ini? Siap, sudah Ya, Kinan. baik. Nining, gimana kabarnya Ning di sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Untuk aktivitas berjalan lancar? Iya, Ya, baik. Baik, Saudari Nining, karena memang pada kesempatan kali ini ya, kita akan menginformasikan Tribuners seputar tips atur uang agar tidak terlilit hutang. Dan pada kesempatan kali ini Tribun Timur telah mengundang financial planner, ada Bapak Wawan Darmawan, SE, MSI, AKCA, ACPA yang juga menemani kita di studio Tribun Timur. Telah hadir juga Bapak ya. Untuk itu mungkin Pak Wawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, Pak Wawan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Kinan. Baik, bisa disapa dulu mungkin Tribuners yang telah menemani kita? Eh, Selamat sore Tribuners. Oke, baik. Jadi hari ini Pak Wawan bakalan sharing sama kita, diskusi bareng seputar gimana nih ngasih tips and trick supaya Tribuners semua bisa mengatur uang dengan baik, bisa mengelola keuangan dengan baik, ataupun juga mungkin teman-teman di sana nih Pak Wawan yang lagi terlilit hutang bisa tahu nih bagaimana caranya biar terlepas dari utang ataupun juga piutang ya. Tapi untuk itu kita tahan dulu, mengawali obrolan kita ini kita akan berkaca Pak Wawan terhadap satu kasus yang baru-baru ini viral juga di Kabupaten Pindrang, yaitu seorang ibu yang melakukan bunuh diri ya, dan juga melakukan pembunuhan terhadap kedua anaknya. Memang isu ini terjadi karena tragedi ini terjadi karena ibu ini mengalami utang. Nah, ini nanti akan ada kaitannya. Untuk itu kita akan mendengarkan dulu bagaimana sebenarnya kronologi meninggalnya ibu dan anak ini di Kabupaten Pindrang. Untuk itu kita sudah terhubung langsung bersama reporter Tribun Timur, ada Nining Anggraini. Baik, Saudari Nining, rekan Nining, bisa Anda jelaskan mungkin ya, mengawali bincang obrolan kita pada sore hari ini, bagaimana kronologi kejadian ibu yang juga membunuh kedua anaknya, beserta juga bunuh diri, itu seperti apa mungkin Nining? ya baik. Terima kasih Kinan. Baik Tribuners, untuk diketahui baru-baru ini sebuah peristiwa terjadi di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan yang tentu membuat kita prihatin atas peristiwa tersebut. Ya. Jadi seorang ibu rumah tangga atau IRT yang berinisial BR berusia 37 tahun ditemukan tewas gantung diri di kediamannya, yakni di Kelurahan Pakie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan pada Senin kemarin. Nah, tragisnya di dalam rumah tersebut dua anaknya ini, yakni MD yang berusia 8 tahun dan MN yang berusia 5 tahun ini juga ditemukan meninggal dunia. Diduga kedua anak laki-lakinya tersebut ini diberi racun sebelum ibunya melakukan gantung diri, Tribuners. Nah, dari penelusuran Tribun Timur, kemudian kami juga mendatangi rumah duka. Kami bertemu dengan suami almarhumah, yakni Pak AS. Nah, ternyata beliau mengatakan memang sedang dilanda atau terlilit utang, di mana ada beberapa yang ditempati, ada bank ataupun tempat-tempat sumber lainnya yang ditempati mengutang. Nah, AS ini bercerita kalau semisal dia meminjam modal
karena bekerja sebagai peternak itik. Jadi untuk peternak itik ini tentu membutuhkan modal yang lumayan besar juga ya Tribuners. Kemudian karena AS ini mengatakan sudah kehabisan modal mungkin, nah ini juga yang mempengaruhi untuk meminjam ke tempat lainnya. Nah kemudian AS ini menceritakan karena sebelumnya itu ada pesan suara yang tersebar ya Tribuners, di mana pesan suara tersebut merupakan pesan suara dari almarhumah BR yang mengirimkan pesan suara itu ke suaminya sebelum meninggal, sebelum gantung diri. Jadi pada pesan suara tersebut BR mengatakan bahwasannya dia frustasi karena utang di salah satu tempat itu, yakni ada emas yang dia gadaikan tidak bisa ia tebus karena sudah jatuh tempo pada hari di mana ia juga memilih untuk gantung diri. Nah, dari situ kita bisa lihat ya Tribuners bahwasannya BR ini frustasi dan malu juga karena tidak bisa mengambil emas itu kembali di tempat yang digadaikan. Nah, suami BR ini yakni AS membenarkan terkait utang tersebut. Jadi dikatakan memang BR meminjam emas yang ada di keluarganya untuk digadaikan, sekitar emasnya itu sebesar 17 gram dan kemudian mengambil uang senilai 10 juta lebih Tribuners. Nah dari situ mungkin AS suami BR ini menduga istrinya itu malu karena tidak bisa melunasi atau mengambil emas itu kembali Tribuners. Nah untuk diketahui Tribuners, ini bukan hanya terkait utang ya, tapi ada juga utang piutang. Jadi menurut suami almarhumah, istrinya ini sangat murah hati ya Tribuners karena beliau ini sering membantu keluarganya. Misalnya keluarganya ada yang ingin meminjam uang, nah beliau ini almarhumah ini berani menjaminkan dirinya untuk meminjamkan uang kepada keluarganya tersebut. Jadi ibu almarhumah BR ini dia menjadi jaminannya untuk mengambil uang, sementara uang tersebut dipakai keluarganya. Seperti itu Kinan. Ya, baik. Terima kasih rekan Nining. Memang jika kita mendengarkan kronologi dari kejadian ibu di Pinrang ini bersama kedua anaknya memang sangat tragis sekali. Apalagi memang sebabnya ini adalah terlilit hutang. Nah, tapi bagaimana mungkin rekan Nining bisa Anda jelaskan juga terkait perkembangan kasus kematian ibu dan dua anaknya ini. Lantas seperti apa mungkin dengan hutang-hutang yang ditinggalkan? Ya baik, jadi setelah peristiwa ini tentu memantik perhatian oleh beberapa orang, khususnya Pak Gubernur Sulawesi Selatan sendiri, Pak Andi Sudirman Sulaiman, sudah mengutus timnya, tim andalan Sulsel untuk ke rumah duka ya Tribuners pada saat kemarin telah memberikan sejumlah beasiswa kepada dua anak almarhumah. Ya, jadi diketahui almarhumah ini mempunyai 4 anak ya Tribuners. Anak pertama masih duduk di bangku SMA, kemudian anak kedua ini masih duduk di bangku SMP. Nah, anak pertama kedua ini diberikan beasiswa sejumlah 25 juta. Kemudian pada hari ini AS atau suami almarhumah ini bersama kedua anaknya dipanggil oleh Pak Andi Amran Sulaiman. Nah, jadi beliau membayar seluruh utang-utang yang ada yang dipinjam oleh almarhumah. Jadi beberapa diketahui memang almarhumah ini terlilit utang di salah satu bank plat merah ya Tribuners, dan tidak hanya itu ada di sumber lain juga. Nah, kemudian Pak Andi Amran Sulaiman ini melakukan pelunasan terhadap utang-utang almarhumah. Seperti itu Kinan. Ya, baik. Terima kasih rekan Nining untuk informasi yang telah Anda sampaikan. Memang ini menjadi kaca ya untuk kita semua juga terkait kasus di Kabupaten Pinrang ini bersama ibu dan juga kedua anaknya, dan tentu saja dengan kebijakan ataupun juga
bantuan ya yang diberikan oleh pemerintah Sulawesi Selatan terhadap keluarga di Kabupaten Pinrang ini semoga juga bisa membantu dan pastinya tidak ada lagi kasus-kasus yang lain yang mengakibatkan mungkin bunuh diri ataupun juga membunuh akibat terlilit utang. Untuk itu terima kasih rekan Nining untuk informasi lengkap Anda dan selamat bertugas kembali untuk Anda. Selamat sore. Ya, baik Tribuners, kita akan melanjutkan obrolan kita ya, karena rasanya juga mendapatkan informasi terkait kasus di Kabupaten Pinrang juga, yaitu masyarakat juga ataupun seluruh kota ya, sepertinya memang dibuat heboh dengan kejadian kematian seorang ibu beserta anaknya akibat terlilit hutang. Hari ini Tribun Timur telah mengundang seorang financial planner yang juga akan membantu kita, mengedukasi kita seputar tips and trick ataupun juga cara mengelola keuangan agar kita tidak terlilit dari hutang. Saya kembali menyapa narasumber kita yang sudah berada di studio Tribun Timur. Baik, Pak Wawan, gimana nih? Setelah mendengarkan mungkin informasi dari reporter kami di Kabupaten Pinrang, ada Nining Anggra ini, sebelum kita melanjutkan obrolan kita ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya, pertama mungkin prihatin ya, prihatin akan apa yang dialami oleh bukan si ibunya, sekarang saya justru melihat ke suaminya. Ya, ditinggal istri dengan kedua anaknya yang karena persoalan utang yang sebenarnya mungkin saja ada jalan keluarnya untuk mengatasi hal tersebut. Nah, jadi menurut saya hal yang pertama saya mau katakan itu prihatin, apalagi kematian dengan cara yang tragis ya, dengan meracun anak, sampai gantung diri. Betul. Yang mungkin saja kalau menceritakan hal tersebut, berbagi dengan suaminya, barangkali ada solusi yang bisa diperoleh. Oke, baik. Artinya mungkin secara emosional juga ibu almarhumah ya, juga ya di Kabupaten Pinrang mungkin sudah tidak bisa menampung nih atas apa mungkin yang yang menjadi beban, sehingga mungkin melakukan cara-cara yang cara pintas kalau kita sebutnya seperti itu. Baik Pak Wan, melanjutkan obrolan kita kembali ya seputar tema kita hari ini, yakni tips atur uang agar tidak terlilit hutang. Nah, seperti mungkin berkaca dari kasus ibu yang ada di Pinrang ya, bukan hanya itu, mungkin ini bukan kali pertama nih ada kasus yang seperti ini, fenomena bunuh diri ataupun juga pembunuhan karena terlilit hutang di Sulawesi Selatan mungkin bukan pertama kali. Mungkin bisa Anda jelaskan nih Pak Wawan, apa sih yang membuat orang itu membuatnya tampak bisa berhutang gitu loh, akhirnya mereka terlilit hutang? Banyak hal ya. Biasanya yang pertama itu selain ya tentu saja kebutuhan, faktor kebutuhan, sedangkan kemampuan tidak menyamai kebutuhannya. Biasanya yang paling sering kita alami itu, yang sering kita lihat itu adalah gaya hidup. Gaya hidup. Ya, gaya hidup. Mau nampak seperti orang lain, padahal kemampuannya belum sampai di situ. Oke, baik. Tapi apa mungkin perbedaan sih sebenarnya adalah membedakan antara kebutuhan dan keinginan? Mungkin bisa didefinisikan terlebih dahulu Pak Wawan? Ya, kalau kebutuhan tentu saja kebutuhan kan ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer tentu saja yang berhubungan dengan needs ya, yang berhubungan dengan yang kalau tidak ada ya kita tidak bisa hidup. Itu namanya kebutuhan primer. Nah, sedangkan kebutuhan sekunder, nah ini yang sebenarnya tidak harus kebutuhan tersebut yang dipenuhi. Misalnya, saya mau untuk aktivitas saya membutuhkan kendaraan. Saya membutuhkan kendaraan. Nah, kalau kemampuan saya hanya untuk bisa membeli motor,
kenapa saya harus memaksakan untuk membeli mobil? Nah, kalau misalnya pun saya mampu untuk membeli mobil, merek tertentu, ya tidak usah dipaksakan diri kita untuk membeli yang merek-merek tertentu yang justru akan membuat kita akhirnya terlilit utang karena ketidakmampuan untuk bayar. Oke, jadi harus dibedakan dengan baik dan bijak ya, antara kebutuhan dan juga keinginan. Nah, menariknya di sini mungkin adalah fenomena sosial media nih, yang kadangkala teman-teman Tribuners atau mungkin teman-teman di luar sana ya, masyarakat pada umumnya, atau mungkin Kinan nih, mengambil contoh diri sendiri nih, kadangkala kita memang terhipnotis dengan beberapa ini ya, apa mungkin yang ada di media sosial. Nah, bagaimana sih mungkin kita bisa bijak dalam hal itu nih sebagai financial planner, Pak Wawan? Bisa Anda jelaskan agar kita mungkin kalau kata pepatah tidak lebih besar pasak daripada tiang. Ya. Ya. Ini juga yang jadi persoalan ya. Biasanya kita dengan mudahnya biasanya mengekspos sesuatu di media sosial. Yang membuat orang-orang tertentu yang barangkali kemampuannya tidak sama dengan kita, akhirnya mau juga, ingin juga untuk mengkonsumsinya, memilikinya. Nah, akhirnya mereka memaksakan diri karena pola kita yang sering membeberkan sesuatu di media sosial. Tapi saya mau berkomentar sedikit tentang apa yang disampaikan Mbak siapa tadi ya, Mbak Nining. Iya, baik. Bahwa fenomenanya dia kan sebenarnya Ibu BR ini punya tagihan di luar. Iya, betul. Punya tagihan yang didefinisikan utang juga itu. Saya sebagai dosen akuntansi di Universitas Fajar, biasanya saya sampaikan ke mahasiswa, kita harus membedakan dulu apa sih bedanya antara utang dengan piutang. Kalau utang itu adalah kewajiban bayar, sedangkan piutang adalah tagihan yang timbul, hak untuk menagih yang timbul akibat transaksi secara kredit. Jadi harus dibedakan dulu karena selama ini kita sulit untuk membedakan mana sih utang, mana sih piutang. Ya seperti itu. Jadi kalau kita punya hak untuk menagih namanya piutang, sedangkan kewajiban kita untuk membayar akibat transaksi kredit tersebut itu disebut dengan hutang. Utang, iya, baik. Nah, jika misalnya mungkin, apakah mungkin semua utang itu buruk menurut Pak Wawan nih? Saya rasa tidak semuanya utang itu buruk. Berarti ada utang yang baik? Tergantung bagaimana mengelola utang tersebut. Tergantung memang tentu kita harus mempunyai planning kemampuan bayar kita bagaimana itu yang paling contoh yang paling umum saja kalau kita menggunakan kartu kredit, ya, betul. Kartu utang itu biasanya kan kita ditanyakan ini mau cicilan tetap atau cash atau gitu ya? Langsung aja dibebankan semua pembiayaannya. Nah, kalau seorang yang mampu mengalokasikan utangnya, tentu saja justru dia harus memilih yang model cicilan tetap. Cicilan tetap. Apalagi kalau ada tambahan promo yang mengatakan bahwa ini 0%, itu kan sebenarnya tergantung planningnya. Jadi seberapa pintar kita mengatur utang tersebut, ya tentu saja utang itu tidak semuanya buruk menurut saya. Oke, jadi ada utang yang baik juga ya? Iya. Baik, Pak Wawan. Nah, menarik sekali memang Tribuners. Tapi jika kita kembali lagi mungkin Pak Wawan, bagi beberapa orang ya, utang ini tuh aib mungkin ya. Apalagi mungkin kadang tidak bisa kita hindari jika dalam keadaan yang genting ataupun butuh pada saat itu. Nah, menurut Pak Wawan mungkin melihat situasi yang seperti itu, kapan nih mungkin waktu yang tepat agar kita tidak berutang? Kapan waktu yang tepat untuk tidak memutuskan kita mengambil utang ataupun juga berutang? Untuk tidak berutang, ya. Tentu saja sebaiknya kita yang kalau saya sih, saya ajak istri saya ya
tidak untuk sering ke mall. Karena biasanya Oke. kalau kadang kita itu tidak berdasarkan kebutuhan. Kalau kita jalan, kadang kita bukan berdasarkan kebutuhan, hanya karena istilahnya kalau orang Makassar bilala mata ya. Cuman karena senang lihat sesuatu, akhirnya kepengen dibeli. Padahal belum ada planning di situ. Saya senang itu dengan dalam mengatur keuangan itu ada yang disebut dengan POAC. Oke, POAC. Ya. Baik. Yang pertama itu adalah planning, yang kedua adalah organizing, yang ketiga adalah actuating, keempat controlling, dan kelima adalah evaluating. Jadi kita harus pandai dulu mengatur perencanaan, planning. Sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa sebuah kebaikan yang tidak terencana akan kalah dengan keburukan yang terencana dengan baik. Jadi segitu pentingnya itu yang namanya planning, perencanaan. Tokoh Amerika Serikat Benjamin Franklin pernah mengatakan juga, if you fail to prepare, you prepare for fail. Jadi apabila kamu gagal dalam perencanaan, sebenarnya kamu sedang merencanakan untuk gagal. Jadi segitu pentingnya kita harus pertama melakukan perencanaan dulu. Lalu kita mengorganize, mengatur keuangan kita, bikin perencanaan cash flow, berapa kira-kira penerimaan bulan ini, berapa pengeluaran-pengeluarannya. Usahakan jangan lewat dari yang kita sudah planning-kan, yang sudah kita aturkan. Ya. Kalaupun ada pos tertentu yang kita mau poskan di situ adalah biaya pengeluaran yang tidak terduga. Tapi tentu saja ini pengeluaran tidak terduga betul-betul urgent baru bisa digunakan. Kalau di pemerintahan ini biasanya ada bencana, ada itu baru digunakan. Kalau tidak, ya diusahakan tidak boleh melewati hal tersebut. Kemudian yang ketiga itu disebut actuating, ya aktualnya, yang pelaksanaannya di lapangan. Diupayakan pos-pos pengeluaran ini harus terencana dengan baik. Yeah. Kalau perlu, kapan keluar pengeluaran A, itu direncanakan waktunya. Ya, direncanakan waktunya. Jadi diupayakan tidak melewati yang kita sudah planningkan. Nah, kalau bagi ibu-ibu ini misalnya kalau mau pergi belanja di mall, udah bikin listnya. Jangan beli yang di luar dari list itu. Jangan karena wah bagus ini, akhirnya diambil lagi. Wah bagus ini ya, diambil lagi. Padahal tidak ada dalam list tersebut. List kebutuhan tersebut. List belanjanya. Jadi harus tetap fokus sama itu. Yang keempat, controlling. Nah, ini controlling ya. Controlling. Kita harus pandai mengatur penerimanya juga. Karena tidak ada gunanya kita memposkan pengeluaran kita kalau kita tidak bisa mencapai sektor penerimanya. Ya mau dipakai bayar apa itu kan? Jadi harus bagus kontrol penerimanya. Kemudian yang terakhir adalah evaluating, mengevaluasi. Kira-kira yang kemarin yang sudah kita keluarkan itu bisakah, atau saya kadang begini, kalau misalnya kan biasa tuh perbankan kadang dia menawarkan untuk take over bank yang lain dengan bunga yang lebih rendah, waktu yang lebih singkat untuk pelunasannya, dengan angsuran yang lebih rendah pula. Nah, kita bisa evaluasi, wah ini bagus ini, tangkap peluang tersebut. Jadi jangan terfokus hanya ke satu tempat saja. Jadi kalau bisa ditutupi dengan waktu yang lebih cepat, angsuran yang lebih rendah, dengan tadi itu bunga yang lebih rendah, kecil, lebih kecil,
ya why not? Tapi jangan akhirnya justru sebaliknya, malah memperpanjang, malah angsurannya lebih besar, ya justru itu akan menjerumuskan kita sendiri. Terlilit lagi, Terlilit malah terlilit lagi. utang lagi. Baik, ini sangat menarik sekali Pak Wawan. Mungkin memang kalau kita membahas mengenai literasi keuangan, tapi sampai sekarang memang pada dasarnya memang masih kurang ya untuk literasi keuangan ini, baik di bangku sekolah mungkin ataupun juga bangku universitas. Ini mungkin tidak semua yang mengajarkan hal literasi keuangan ini. Nah, yang menariknya mungkin Anda sebagai pengajar juga ya, mengenai financial planner ini. Bagaimana Anda melihat hal ini yang mungkin masih minim nih? Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Yang bisa kita lakukan adalah tentu saja memperbanyak pembelajaran-pembelajaran, ya, termasuk ngopi di di Tribun Timur ini. Oke. Kemudian memperbanyak sosialisasi, mungkin saja orang-orang yang berhasil lepas terlilit dari utang, mereka mungkin bisa jadi speaker di seminar-seminar apa saja, bisa mengundang teman-teman, orang-orang lain yang mungkin mengalami hal yang sama, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya, berkaca dari kasus Ibu BR di Pinrang kemarin, sebenarnya Ibu BR ini punya piutang, kan? Punya piutang yang tidak tertagihkan karena saking baiknya kalau saya tidak salah dengar waktu saya baca beritanya di Tribun online itu, bahwa si ibu ini dalam pesan suara yang ditinggalkan untuk suaminya mengatakan bahwa ada piutang kita ke si A, si B, si C. Mereka ini orang-orang baik sebenarnya, cuman belum sempat aja untuk ditagih. Perlu kalau kita berbicara utang ya, itu kan biasanya kita mungkin saja ingat bahwa kita punya utang. Cuman yang masalah, apakah pihak yang kita kalau yang kita berpiutang, yang justru apakah mereka ingat kita punya utang, atau yang biasa kita sebut dengan kata piutang ya. Nah, dalam memberikan pinjaman kepada orang lain, kita harus lihat dulu 5C-nya. 5C apa aja nih Pak Wawan? 5C-nya. C yang pertama itu adalah karakter. Karakter. Yang C kedua adalah capital. Yang ketiga adalah capacity. Yang keempat adalah collateral. Dan yang kelima adalah condition of economy. Nah, saya mulai dari yang pertama. Karakter. Lihat dulu karakternya orang yang kita mau kasih pinjam. Secara historisnya, ini orang riwayatnya bagaimana? Kalau perlu sistem tanyakan ke tetangganya, ke keluarganya, ke mana-mana yang kenal sama orang tersebut, ini gimana nih kalau dikasih pinjam, dia bayar nggak? Dia balikin nggak? Dia balikin nggak? Karena karakter itu sulit untuk diubah. Dibaca mungkin juga ya? Iya, sulit dibaca dan sulit untuk diubah kalau yang namanya karakter. Baik. Karakter itu sulit diubah. Jadi kalau memang dasar orangnya seperti itu, ada loh Mbak Kinan, orang yang mampu untuk membayar utang, mampu untuk menyicil pembayaran utangnya. Tapi nggak dilakuin. Dasar dianya yang karakternya seperti itu, suka minjem nggak mau bayar. Ada juga orang memang yang seperti itu. Itu karakter itu sulit diubah itu. Kalau nemuin orang gitu, mungkin Pak Wan sebagai financial planner ini harusnya diapain? Ya, tentunya itu tadi kita yang 5C itu, C yang pertama itu karakter. Kita harus pelajari dulu riwayatnya, historinya seperti apa ini. Kan tidak mungkin saja, tidak mungkin kan hanya di kita saja. Berarti sudah ada korban-korban lainnya. Ada historinya, ada riwayatnya. Kita bisa pelajari, kita bisa dengar, bisa tanyakan kemana-mana. Nah, yang menariknya mungkin kita lanjutkan lagi dari kasus yang di Pinrang ini adalah, kalau kita lihat kan tempatnya ini adalah daerah, bukan kota. Otomatis mungkin kebutuhan di sana tidak sebesar yang ada di kota. Bagaimana mungkin Anda melihat kasus ini kembali, Pak? Ya itu tadi, mungkin saja ini Ibu BR sudah membuat perencanaan kas yang baik.
sudah merencanakan penerimaan dan pengeluarannya. Pengeluarannya dia bisa kontrol. Secara aktualisasi dia bisa kontrol. Yang sulit dia kontrol adalah dari sisi penerimanya tersebut. Nah, itu yang menyebabkan dia akhirnya gagal bayar utangnya karena penagihan piutang yang tidak berhasil. Nah, itu tadi saya kembali ke 5C tadi itu. Jadi harusnya baiknya tetap sebelum memberikan pinjaman kepada orang lain, itu pelajari dulu 5C-nya. Nah, terkait 5C ini ada lagi nih Pak Wawan, satu fenomena yang mungkin tidak awam lagi ya bagi kita semua, yaitu masalah rentenir ya. Mohon maaf. Rentenir ini kan kalau kita lihat memang di daerah-daerah, bahkan mungkin di kota masih berkeliaran di mana-mana. Mungkin bagaimana Anda melihat dengan pengelola keuangan seorang rentenir? Ya. Ini sulit juga ya dijawab ini ya, soal rentenir. Mungkin bisa dijawab mungkin sesuai dengan akademisi secara pengelolaan ataupun juga kalau kita lihat pengelolaan atau regulasi lah yang dilakukan oleh si rentenir ini. Nah, apakah memang sampai sekarang kayaknya memang masih ada Pak ya? Iya, yang fenomena yang ada sekarang kan namanya pinjol ya. Pinjaman online. Pinjol itu mirip dengan rentenir. Karena dia tidak diawasi oleh OJK. Kemudian sistem penagihannya yang berbunga, kemudian dan bunganya tidak main-main Mbak Kinan. Bunganya bisa 2 kali dari total jumlah pokok yang angsurannya. dipinjamkan. Kemudian sistem penagihannya yang menggunakan, kalau dulu kan pakai debt collector, mungkin pembiayaan masih menggunakan sekarang itu debt collector untuk nasabah-nasabahnya yang dia mau tagih. Tapi kalau untuk pinjaman online, yang parahnya biasanya sampai disebarlah kita punya data ke teman-teman, kita dipermalukan di semua kontak-kontak kita. Mirisnya seperti itu. Entah bagaimana bisa data kita bocor, itu disebarkan ke kontak-kontak yang kita kenal, itu kan wah, malunya luar biasa itu. Betul. Apalagi kalau mungkin totalnya disebar juga nih. Totalnya disebar juga. Oke, baik. Nah, memang mungkin terlepas dari apapun motif seseorang ya, dari kejadian, termasuk dari kejadian di Pinrang ini, motif seseorang juga melakukan pinjaman ataupun juga utang terhadap kepada seseorang, kita juga pasti ikut prihatin. Tapi mungkin nih Pak Wawan, sebelum kita juga mengakhiri segmen ini ya, kita mau minta tips and trick, mungkin sebagai sahabat, teman, atau mungkin keluarga. Jika kita memiliki kenalan, keluarga, sahabat yang memang terlilit hutang, sebaiknya apa sih yang bisa kita lakukan? Apakah mungkin kita kasih juga pinjaman atau seperti apa? Nah, ini yang mungkin kadangkala keliru, sehingga membuat kita juga tidak pandai untuk mengelola keuangan. Silakan Pak. Ya, yang pertama barangkali yang saya sarankan adalah satu, itu menyiapkan anggaran keuangan. Anggaran keuangan. Anggaran keuangan yang seperti saya maksudkan tadi, bahwa proyeksikan berapa penerimaan kita dan apakah penerimaan kita itu bisa menutupi pengeluaran-pengeluaran kita. Itu yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua, usahakan belajar untuk menabung. Belajar untuk menyisihkan walaupun sedikit. Yang penting ada cadangan untuk kita gunakan pembiayaan yang di luar needs tadi, di luar kebutuhan tadi. Iya, di luar kebutuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, sebisa mungkin menghindari yang namanya utang. Ya, sebisa mungkin menghindari yang namanya utang. Kalau memang belum perlu, tidak urgent, usahakan jangan dulu berutang. Hindari yang namanya fashion, hindari yang namanya mode, hindari yang namanya pengen sama seperti orang lain. Kalau kita memang belum mampu, ya jangan dulu. Jangan sampai ke tahap itu. Dulu ke tahap itu. Yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah membuat catatan keuangan. Ini sebagai kontrol kita dalam mengevaluasi pengeluaran atau penerimaan yang sebelumnya, sehingga kita bisa menetapkan proyeksi ke depannya seperti apa berdasarkan pengalaman yang lalu, yang sebelumnya.
Karena jangan sampai kita, kan ada pepatah begini, eh, lebih apa, pengalaman terbaik apa Adalah guru terbaik. adalah pengalaman Guru adalah terbaik. guru yang terbaik. Tapi alangkah baiknya lagi, Mbak Kinan, kita belajar itu bukan dari pengalaman kita sendiri, tapi belajar dari pengalaman orang lain. Wis, Ya, luar karena biasa kalau kita ya. belajar dari pengalaman kita, berarti kan sudah kejadian. Hmm, Tapi kalau kita belajar dari pengalaman orang lain, berarti kita secara tidak langsung membackup bahwa kita tidak akan Oke. apa Sampai ke fase itu juga fase ya. itu juga. Hmm, Jadi yang berikutnya adalah mengatur anggaran sesuai prioritas kebutuhan. Nah, Nah, itu prioritas kebutuhan. Yang terakhir adalah berupaya untuk berinvestasi. Karena kalau hanya pengeluaran-pengeluaran rutin aja, kapan kita punya investasi? Kapan yang ini yang saya maksud utang yang baik tadi, Mbak Kinan. Utang yang baik itu adalah utang untuk investasi. Karena sudah terplanning. Yang tidak baik adalah utang konsumtif, yang hanya untuk apa, makan aja gesek kartu kredit, pergi jalan-jalan aja gesek kartu kredit. Itu bukan needs. Tapi kalau berutang untuk memiliki aset, memiliki rumah, memiliki kendaraan, saya rasa itu bukan dikatakan utang yang buruk. oke, baik. Nah, artinya memang ada beberapa kebutuhan, keinginan yang memang harus dibedakan secara baik ya. Dan juga kita sudah dikasih nih Tribuners tips and trick juga dalam mengelola keuangan. Dan juga kita harus paham mengenai utang dan juga piutang. Tapi yang menariknya juga di sini mungkin yang bisa diedukasi kepada Tribuners adalah tips agar kita bukan hanya sekedar mengelola keuangan, tapi juga pandai menabung. Nah, kadang-kala kan memang menabung ini sangat sulit nih, Pak Wawan. Mungkin untuk Pak Wawan sendiri, apalagi kalau kita lihat era sekarang kan inflasi lagi tinggi-tingginya nih. Jadi kalau kita lihat pemasukan mungkin memang tidak sebanyak mungkin seperti sebelumnya. Mungkin untuk Pak Wawan sendiri seperti apa nih? Tips untuk teman-teman bisa menabung, tapi juga kebutuhan yang lain nih bisa tetap terpenuhi. Itu gimana nih? Secara ilmu akuntansi mungkin. Upayakan agar berapapun itu nilainya, itu saya punya anak umur 6 tahun. Saya sudah mulai mengajari dia untuk menabung, bukan di tabungan bank, bukan rekening bank, tapi yang sederhana saja dulu, Mbak Kinan. Oke. Kaleng susu ya, yang kalau istilahnya kalau kita dulu kan celengan ya. Baik. Kalau dia dikasih sama tantenya, sama omnya, saya bilang masukkan di situ berapapun itu, nak. Dengan motivasi bahwa nanti kalau kamu mau beli sesuatu, mau beli mainan, mau beli apa, rajinlah menabung. Jadi diawali dari kecil, upayakan untuk menabung. Kemudian ada model menabung yang dipaksa, Mbak Kinan. Seperti apa? Seperti misalnya model arisan itu, tapi bukan yang arisan online ya, yang bermasalah yang di TV itu bukan. Ya, beda lagi ya? Ya. Sebenarnya model arisan itu kalau menurut saya itu salah satu model bentuk menabung yang bagus. Kenapa? Karena kita dipaksa. Karena dipaksa untuk kayak dikejar deadline ya? Ya, menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk ditabung dalam bentuk arisan. Itu barangkali yang tips sederhana bagi saya. Jadi artinya memang kita harus pandai menyisihkan dari berapa pemasukan kita. Kemudian mungkin salah satu kegiatan yang bisa juga kita lakukan untuk menabung adalah bentuk arisan. Nah, baik. Yang terakhir mungkin Pak Wawan sebelum kita mengakhiri segmen ini. Selanjutnya mungkin tips and trick juga soal mengatur keuangan keluarga. Nah, ini kan biasanya mungkin banyak nih pemuda-pemudi atau mungkin keluarga muda yang mungkin baru saja berumah tangga. Ini bagaimana sih sebenarnya mungkin mengelola keuangan keluarga dengan baik? Ya, sederhana saja sih kalau saya pertama yang
terpenting adalah keterbukaan. Oke. Keterbukaan suami dan istri kalau dua-duanya bekerja ya harus terbuka bahwa penghasilannya berapa, itu harus terbuka. Itu yang awal. Kemudian yang kedua adalah tentu saja terbuka juga dalam hal pengeluaran-pengeluaran. Oke, baik. Si suami maupun istri ini kebutuhan yang wajib. Ini pengeluaran yang wajib. Sedangkan pengeluaran-pengeluaran yang lain itu harus ada diskus antara suami istri kalau ada pengeluaran-pengeluaran yang di luar dari yang sudah diplanningkan tersebut. Itu saja sebenarnya. Keterbukaan. Sebenarnya kuncinya adalah keterbukaan. Kalau pertanyaan Mbak Kinan tadi untuk keluarga ya keterbukaan. Jangan sama seperti kejadian yang Ibu BR di Pinrang tadi, sebenarnya utangnya itu suaminya nggak tahu bahwa dia punya utang seperti itu dan dia akhirnya tidak mampu lagi untuk mengatasinya. Dia ambillah jalan pintas dengan cara seperti itu. Oke, baik. Jadi harus ada keterbukaan dalam mengelola keuangan keluarga. Benar. Ya. Jadi antara suami maupun juga istri. Apalagi jika misalnya memang keduanya sama-sama bekerja ya. Jadi ada keterbukaan. Baik, semoga ini bisa menjawab semua pertanyaan Tribuners juga ya seputar pengelolaan keuangan keluarga, tips and trick juga agar tidak terlilit hutang. Bahkan kita sudah berkaca terhadap satu kasus yang baru-baru saja terjadi di Kabupaten Pindrang. Baik Pak Wawan, terima kasih mungkin untuk waktunya. Yang terakhir Sama-sama, mungkin Mbak Kinan. boleh nih diberikan kita semua closing statement, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada seluruh Tribuners, pemirsa yang menyaksikan program Ngopi ini terkait tips and trick agar tidak terlilit hutang, atau mungkin ada pesan dan motivasi kepada teman-teman yang mungkin sampai sekarang masih terlilit hutang nih. Silakan mungkin Pak Wawan. Ya, saya mau mau closing statement saya adalah kita jangan mudah menyerah sampai akhirnya kita sampai mau bunuh diri lah atau apalah ya. Ada satu perkataan dari Mary Riana, tahu Mary Riana ya? Itu dia katanya begini. Lelah itu pasti, namun menyerah adalah pilihan. Sesungguhnya banyak orang yang tidak tahu betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan saat mereka memutuskan untuk menyerah. Bahkan kalau dibuat dalam sebuah gambar, ada orang yang memahat gua yang dia taruhlah itu guanya dalamnya sampai 1000 meter, di dalamnya ada perhiasan, ada tambang emas di dalam. Dia sudah sampai di titik 900 meter, sisa 100 meter, tapi karena dia menyerah, dia lihat tidak ada harapan, akhirnya dia balik lagi padahal tinggal 100 meter. Jadi lelah itu pasti, tapi menyerah adalah pilihan. Nah, banyak orang yang tidak tahu bahwa seberapa dekat kita sebenarnya dengan kesuksesan, malah kita memilih untuk balik lagi meninggalkan kesuksesan itu. Oke, baik. Kita berikan dulu plus yang sangat meriah buat Pak Wawan. Luar biasa ya closing statement-nya Tribuners, sangat memotivasi kita. Mungkin bagi teman-teman Tribuners di luar sana yang sedang atau baru ingin punya niat nih berutang, semoga menonton dan menyaksikan program Ngopi kali ini dengan tips and trick cara mengelola keuangan agar tidak terlilit hutang, bisa langsung termotivasi agar mungkin bisa lebih baik lagi dalam mengatur keuangan. Untuk itu terima kasih banyak Pak Wawan Darmawan sebagai financial planner sudah bersedia menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Sudah mau join bersama kita. Terima kasih juga buat rekan Nining Anggreni ya sebagai reporter Tribun Timur yang bertugas di Kabupaten Pindrang yang sudah menginformasikan kita juga seputar kasus yang terjadi baru-baru ini di Kabupaten Pindrang. Dan memang kasus yang terjadi baru-baru ini di Kabupaten Pindrang seperti yang kita dengarkan juga dari Nining Anggreni memang sudah mendapatkan bantuan dari beberapa pihak ya, termasuk juga dari Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Amran Sulaiman,
kemudian juga mendapatkan langsung bantuan dari Bupati Kabupaten Pinrang yang memberikan uang tunai dan juga melakukan asesmen pengecekan psikologis kedua anak korban yang juga masih hidup. Untuk itu Tribuners, semoga apa yang kita diskusikan pada sore hari ini bersama Pak Wawan Darmawan bisa mengedukasi dan juga memotivasi Tribuners dan seluruh pemirsa dimanapun berada, terkhusus ketika kita berkaca terhadap kejadian ibu di Pinrang yang memang baru-baru ini terjadi. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja, pamit. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya dalam Ngobrol Virtual. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.